Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Mufid, mahasiswa PPG Daljab batch 1 di LPTK UIN Salatiga dengan nomor induk mahasiswa 27030240002. Pada kesempatan kali ini saya akan menampilkan uji kinerja di kelas 5 fase C pada tema menyayangi anak yatim, subtema isi kandungan surat Al-Maun. Berikut videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Guru. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Semuanya udah pada sarapan? Ya. Siap untuk belajar? Siap? Siap? Sebelum mulai belajar, coba ketua kelasnya? Ayo Mas Rahmat, dipimpin teman-temannya untuk berdoa dulu. Di tempat duduk siap gak? Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Amin. Terima kasih sama belajar duduknya. Oke. Sebelum Pak Guru mulai pembelajaran pada hari ini, maka kita bagikan semangat dengan tepuk semangat. Ya, siap? Tepuknya satu ya, 2, 3, 4, 5. Yang satu kali jangan sampai keliru ya. Nanti satu tepuknya 2 kali. Yuk, kita mulai. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Oke, kalian sudah semangat sekali siap belajar. Sebelumnya Pak Guru ingin siapa yang nggak belajar hari ini? Sama-sama? Ayo Pak Guru. Saya absen dulu ya, Pak Guru absen dulu. Saya cek dulu daftar hadirnya. Adelia, Papa, Zahra, Salwa, Malik, Devina, Julfa. Oke, berarti teman kita yang tidak berangkat hari ini ada 2 orang. Siapa? Mbak Naila sama Mbak Akifa. Kenapa? Sakit atau bagaimana? Oh, nggak tahu ya. Oke. Tadi Mbak Akifa sama Mbak Naila itu WA di grup kelas kalian, katanya tadi gak enak badan. Kita doakan semoga Mbak Akifa sama Mbak Naila cepat sembuh supaya bisa belajar seperti biasanya. Kalian sadar kalau teman kalian sakit? Nah, mari kita doakan, kita bacakan Fatihah bersama-sama supaya Mbak Naila sama Mbak Akifa bisa sehat kembali. Al-Fatihah. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Semoga dengan bacaan tadi teman kalian yang sekarang lagi sakit bisa cepat diangkat penyakitnya oleh Allah dan bisa sekolah seperti hari biasanya. Sebelum Pak Guru mulai pembelajaran, supaya kita bisa meningkatkan rasa nasionalisme kita kepada bangsa Indonesia, kita nyanyikan lagu
Indonesia Raya dulu, semuanya berdiri. Oke, terima kasih kalian tadi sudah semangat sekali dalam menyanyikan lagu Indonesia Raya. Semoga dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya tadi kita dapat menumbuhkan jiwa nasionalisme dan cinta kepada tanah air kita Indonesia. Sebelumnya Pak Guru ingin bertanya. Kemarin kita mempelajari tentang apa? Masih ingat? Ada ingat? Ayo. Siapa yang masih ingat tangan-tangannya? Udah salah? Hukum bacaan. Hukum bacaan yang ada di surat apa? Al-Ma'un. Oke. Al-Ma'un itu menceritakan tentang rasa sayang kita kepada anak yatim. Pak Guru ingin bertanya, kalau di sekitar tempat tinggal kalian, kalau ada anak yatim, kira-kira apa yang akan kalian lakukan? Oke, siapa yang bisa menjawab? Mbak Salwa? Menyayanginya. Kalau ada anak yatim harus kita sayangi, nggak boleh kita jauhi atau kita nggak boleh, harus kita sayangi. Tapi kalau ada orang yang waktunya sholat malah sibuk main HP, kira-kira apa yang kalian lakukan? Apa Mas Abi? Menegurnya supaya apa? Supaya tidak menunda-nunda sholat. Oke. Tentunya nanti kita akan belajar tentang isi kandungan surat Al-Ma'un. Semuanya perhatikan di depan ya. Meski udah kamu sakit, ya dulu yang bagus. Perhatikan dulu. Ini penting ini. Nanti Pak Guru harapkan setelah kita mempelajari isi kandungan surat Al-Ma'un, kalian dapat menemukan perilaku-perilaku yang mencerminkan pengamalan dari surat Al-Ma'un dalam kehidupan sehari-hari. Ya, dapat berperilaku, dapat berbicara atau dapat melakukan hal-hal baik dalam menyayangi anak yatim atau menerapkan perilaku yang mencerminkan surat Al-Ma'un. Dan kalian dapat juga nanti Pak Guru harapkan dapat menunjukkan, oh kalau seperti ini termasuk perilaku yang baik atau bukan, termasuk perilaku pengamalan Al-Ma'un atau bukan. Nah itu Pak Guru harapannya nanti seperti itu. Selanjutnya dalam materi ini nanti Pak Guru harapkan kalian tidak hanya mampu mengidentifikasi, mampu menunjukkan, tapi juga mampu menumbuhkan. Menumbuhkan apa? Menumbuhkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta menumbuhkan jiwa sosial kita, karena manusia itu adalah makhluk sosial. Kita tidak bisa hidup sendiri, harus hidup berdampingan dengan orang lain.
dapat menumbuhkan sifat sosial kita di kehidupan di masyarakat dan menambahkan rasa takwa dan iman kita kepada Allah. Oke, selanjutnya sebelum mulai pembelajaran, mari kita awali dengan membaca surat Al-Ma'un bareng-bareng. Semuanya. Isi kandungan surah Al-Ma'un. Sebelumnya Pak Guru ingin salah satu di antara kalian membacakan arti dari surah Al-Ma'un. Coba Mbak Devina dibaca arti surah Al-Ma'un. Nah, yang kedua, selanjutnya, ini adalah arti dari surah Al-Ma'un. Nanti kita akan pelajari bersama. Siapa ini? Pertama, tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Kemudian dijelaskan dari ayat kedua, ketiga, keempat, dan sampai seterusnya. Ini ada celakalah orang yang melaksanakan sholat tuh. Orang sholat kok celaka itu bagaimana, Pak? Nah, iya kan? Masa sholat celaka? Nanti Pak Guru jelaskan. Lanjutkan. Nah, sebelumnya ini ada sebab turunnya surah Al-Ma'un. Ada asbab nuzulnya. Nah, yang pertama, Mas Malik coba dibaca. Sebab diturunkannya surat Al-Ma'un ayat 1 sampai 3 mengabarkan bahwa ada orang Quraisy yang kaya bernama Al-Walid bin Mughirah yang setiap minggu menyembelih seekor unta. Suatu ketika anak yatim yang datang meminta sedikit daging yang disembelih, namun mereka menghati dan mengusir anak yatim tersebut. Nah, surah Al-Ma'un ini asbab nuzulnya ada dua, ayat 1 sampai 3 dulu, kemudian ayat 3, ayat 4 sampai ayat ke 7 ada dua asbab nuzul. Yang pertama ayat 1 sampai 3. Sebabnya apa? Karena ada seorang orang yang kaya raya bernama Al-Walid bin Mughirah yang setiap minggunya beli unta. Kemudian didatangi anak atau orang miskin untuk meminta, atau anak yatim yang datang menghampiri Al-Walid bin Mughirah untuk meminta sedikit daging. Tapi apa yang dilakukannya? Diterima apa enggak? Ya diusir. Maka turunlah surah Al-Ma'un ayat 1 sampai ke 3. Ini perilaku yang tidak perlu kita contoh, ya. Apabila ada anak yatim datang ke kita, masa kita usir? Kita usir apa kita sayangi? Ada anak yatim datang mengunjungi kamu di rumahmu, minta makan, kira-kira kamu beri makan apa tidak? Nah, harus diberi makan. Mas Fadi kita pas sakit ya? Nah, kalau nggak sakit kepalanya diangkat. Masih pagi harus semangat. Selanjutnya asbabun nuzul ayat 4 dan ke 7. Coba Mbak Irfan dibaca. Yang ini. Dan ke-7
ayat 4 dan 7. Kelihatan? Oke. Apa? Orang-orang munafik. Munafik itu apa toh? Apabila berkata dia bohong, apabila terjadi dia tidak menepati. Dan ini salah satu sebab turunnya surat Al-An'am ayat 4 dan 7. Jadi apa? Orang-orang munafik, orang-orang kafir Quraisy, orang-orang munafik itu apabila ibadah itu dia akan ibadah sungguh-sungguh ketika dilihat oleh orang mukmin. Nah, ketika orang mukmin tidak di sampingnya, mereka sebenarnya seenak itu. Nah, nggak ada orang mukmin. Kalau ada orang mukmin baru sok-sokan, khusyuk, bahasanya dibagus-bagusin, rajin. Tapi ketika orang mukmin tidak ada, mereka bahkan tidak mau melaksanakan ibadah. Dan apa? Mereka pelit. Ketika orang mukmin minta bantuan berupa barang yang mereka miliki, mereka tidak mau meminjamkannya. Nggak mau. Nah, itu orang-orang munafik. Salah satu asbab muncul dari surah Al-Ma'un ayat keempat dan ayat ke-7. Nah, artinya ini Pak sudah terangkan isi kandungannya. Sekarang ini yang penting ini isi kandungan dari surat Al-Ma'un, disimak semuanya. Kepalanya diangkat, tidak ada yang di bawah meja atau ditaruh di atas meja. Yang pertama tadi kalian sudah membaca surat Al-Ma'un ayat 1 sampai ke 7. Al-Aital jadi bikin. Ini pertanyaan dari Allah yang ditujukan kepada kita semuanya manusia. Apakah kamu tahu siapa pendusta agama? Ini supaya kita bisa berpikir dan memperhatikan atas jawabannya. Dijawab di ayat kedua. Apa? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Siapa itu? Pendusta agama yang pertama apa itu? Orang yang menghadik anak yatim. Menghadik itu bagaimana sih? Contoh menghadik bagaimana? Ada yang tahu? Menghadik contohnya Mbak Salma apa Mbak? Membulinya. Boleh nggak? Mengejek anak yatim boleh nggak? Tidak boleh. Karena perbuatan dosa besar apabila ada seorang mukmin kok ada anak yatim dibully, dianiaya, itu perbuatan dosa besar, tidak boleh. Itu arti atau isi kandungan ayat kedua. Ayat ketiga, wala yaqudu ala ta'amil miskin. Apa? Dan tidak ada keinginan untuk berikan makanan kepada orang miskin. Di sekitar kita ada orang miskin, kita banyak makanan, sementara orang miskin di sekitar kita dia kelaparan, kita tidak mau berbagi dengannya, maka kita termasuk pendusta agama. Siapa yang mau jadi pendusta agama? Ada enggak? Tidak ada. Kalau tidak ada, jangan melakukan hal-hal semacam ini ya, mengajak anak yatim dan juga memberikan makanan kepada orang miskin. Tidak boleh, itu dilarang agama. Nah, selanjutnya yang tadi, maka Bapak Ibu muslim, maka binasalah orang yang sholat tetapi memiliki perilaku tercela. Biasanya orang seperti ini sholatnya bukan karena Allah, tapi hanya untuk menunjukkan kewajiban, tidak ikhlas, tidak khusyuk. Sebenarnya aku sholat, dia tidak sholat sudah sholat, padahal niatnya cuma bukan karena lillahi ta'ala. Biasanya tidak sholat tapi sering berkelahi terserah, sering membuli, sering menyakiti temannya dan lain sebagainya. Kemudian ayat ke berapa ini? Alladzina hum an sholatihim sahun. Itu apa? Tapi orang-orang sholat ini terkenal apa? Orang yang lalai terhadap sholatnya. Oke, orang yang lalai terhadap sholatnya. Seperti apa sih orang yang lalai terhadap sholatnya itu? Ketika ada ujian, malah aku bukan. Ada nggak seperti itu? Allah main HP, nanggung, main HP 2
sholat dulu. Sholat dulu. Selanjutnya alladzina hum yura'un. Itu apa? Orang-orang yang berbuat riya. Riya itu apa, tahu nggak? Pamer. Kita sedekah ke orang yang membutuhkan. Alladzina hum yura'un, yaitu orang yang pamer atau orang yang riya. Contohnya gimana? Sedekah tapi dipamer-pamer, diketok-ketokin. Nah, nanti Pak Guru lihatin video perilaku ya, nanti kamu perhatikan. Ya. Selanjutnya wayam nau apa itu? Mereka juga enggan memberikan bantuan kepada sesama. Punya adab, hanya punya tenaga sosial, dimintai pertolongan sama tetangganya tidak mau, maka orang tersebut termasuk golongan pendusta. Ada yang seperti itu enggak? Kalian seperti itu enggak? Enggak seperti itu. Selanjutnya Pak Guru, ini kamu lihat video berikut. Perhatikan. Bapak dan Ibu jemaah sekalian, saya umumkan sebagian dari pembangunan sekolah yang terkumpul untuk berhaji. Bapak Dwi sebesar 250.000. Haji Gofur sebesar 300.000. Mas, umpan kok disebut-sebut ini itu karena iya atau bukan? Ya kan? Hamba Allah 300.000. Nah, yang betul itu kayak gitu. Hamba Allah itu saya. Demikian pengumuman hasil sumbangan bulan ini. Bagi yang belum, silahkan menemui saya setelah ini. Maaf mas, baru kasih sekarang. Itu saja hamba Allah. Masya Allah. Sapi dulu ya mas. Nanti bapak-bapaknya kami yang jawab itu berkaitan apa tadi? Iya, nah ini saya udah bagus dikasih hamba Allah, biar tidak apa namanya nampak. Biasanya orang yang suka sedekah itu dikasih nama hamba Allah, tapi nggak kayak saya dulu ya. Nah itu saya, itu sama saja Pak Mary ya. Sekarang coba perhatikan gambar berikut. Perhatikan dulu. Apa menurut ini gambar ini? Gambar apa nih? Apa? Berarti anak laki. Bagus gak ini? Ini tuh masuk perilaku apa ini? Pendusta? Agama. Ada yang seperti ini? Kalian? Sama ayatnya seperti ini? Boleh gak? Lihat dulu ya. Ini apa kira-kira? Beberapa ini? Dia berbagi makan dengan orang miskin. Ini selanjutnya. Apa ini, orang apa ini? Kenapa? Tidur. Jangan ya, ada suara azan, pagi-pagi subuh-subuh tuh dingin. Harus remote aja lah, masih dingin. Oke. Stop deh. Ini gambar apa? Orang yang lalai dan sholatnya. Waktunya sholat malah tidur. Jangan. Tidak boleh. Ini apa ini? Ya ini sama seperti yang ditunjukkan dulu ya. Nyumbang, kemudian saya bulan. Biar aku nampak kalau aku udah nyumbang. Saya dulu cekik. Saya dulu. Yang terakhir apa ini? Dan memberi bantuan. Punya uang banyak, tapi ada orang minta sumbangan. Enggak mau. Enggak boleh. Harus berbagi. Karena sebagian harta kita adalah milik orang lain. Oke, ada pertanyaan? Ada tidak? Kalau tidak ada, sekarang duduk.
tes diagnostik yang dulu pernah kita lakukan. Dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Bisa dicatat. Jadi sekarang Pak Guru bagikan lembar kerja. Nanti kamu kerjakan di sini, ya. Tugasnya apa? Tugasnya ini. Nanti bisa kamu diskusikan dengan kelompok kalian. Nanti Pak Guru juga berikan ini. Nanti ini kamu tulis pertanyaan yang berkaitan dengan surat Al-Maun, ya. Bebas, pokoknya pertanyaannya tentang surat Al-Maun, ya. Nanti kamu belum, nanti Pak Guru kumpulkan lagi. Dan nanti yang ini ya. Nanti kalian harus membuat sebuah pertanyaan, satu pertanyaan saja. Kemudian buka ke sana. Nanti kemudian kita potong. Kamu mengambil lagi gulungan ini, tapi tidak boleh miliknya atau punya Salwa. Sama nggak boleh ngambil gulungan miliknya Salwa. Harus milik orang lah. Paham? Paham? Kalian ini nanti dikerjakan berkelompok, ya. Dikerjakan berkelompok. Kelompoknya, ya. Ini juga. Mungkin pertanyaan amal itu diskusikan bersama-sama. Oke, diskusikan bersama-sama. Boleh buka buku, boleh buka buku, boleh. Buka buku, boleh. Ambil bukunya di depan. Hah? Mana buku nih? Dibuka buku nih tentang surat Al-Maun. Dicari. Nah, buka ini. Dicari. Soalnya apa? Diskusikan bersama, lihat. Jangan sendiri-sendiri. Ini juga nanti ini diskusikan bersama. Ada masalah apa tidak? Udah baca soalnya? Mana lembar jawabannya tadi? Mana? Nah, mana? Ini. Nah. Dibaca soalnya, diskusikan bersama, cari di buku. Nanti kalau enggak bisa panggil Pak Guru, ya. Didiskusikan, ya. Diskusikan sama Pak Guru. Nanti ini tadi gunanya. Gunanya tadi kelompoknya mana? Gunanya kelompoknya ini. Kelompok ini. Sudah selesai semuanya? Ya. Coba kelompok 1 dipresentasikan hasil diskusinya. Berdiri Mbak Yara, nggak apa-apa. Berdiri. Ya. Dibaca soalnya apa? Nanti teman-temannya dengerin. Ada mana? Ada mana Mbak Yara? Ya. Ya, nggak apa-apa. Menolong sesama tanpa pamrih. 2. Mengasihi anak yatim. 4. Berbagi dengan orang miskin. 5. Menunaikan sholat dengan khusyuk. 6. Menghindari sikap pamer. 7. Menyisihkan harta untuk infak dan sedekah. 8. Membantu tetangga yang kesusahan. 9. Menghindari anak yang tidak membawa pensiun. Oke. 2. Dampak pendusta agama dalam kehidupan sehari-hari. 1. Timbulnya kecemburuan sosial. 2. Hilangnya rasa kepedulian sosial. 3. Hubungan persaudaraan anak sesama melemah.
4. Timbulnya berbagai tindak kejahatan. 5. Hilangnya sikap saling menyayangi. Oke, terima kasih. Mari kita beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Pemaparan dari kelompok 1 sudah bagus sekali. Yang pertama tadi apa? Perilaku yang meneladani soal maun. Apakah yang pertama apa? Tidak menghadik. Kemudian yang kedua, berbagi makanan dengan orang miskin. Yang ketiga apa? Sholat tepat waktu. Yang keempat, tidak riya atau bersedekah dengan lintas. Yang kelima, memberikan bantuan kepada sesama. Dampaknya apa? Dampak perilaku penista agama dalam kehidupan sehari-hari akan menimbulkan kecemburuan sosial. Itu tidak bagus, itu harus dihindari. Mungkin hasil diskusi kalian bisa dikumpulkan nanti Pak Guru ya. Kelompok 1, kelompok 2 mana? Kelompok 3. Sudah diisi semuanya. Perhatikan semuanya. Kelompok 1, 2, 3. Tadi kalian sudah membuat sebuah pertanyaan, ya. Kemudian kalian sudah kumpulkan di sini. Sekarang diambil acak. Tidak boleh mengambil pertanyaan yang kalian buat. Harus milik orang lain, harus milik temanmu. Coba diambil. Ambil. Coba. Mas Abi coba ke depan Mas Abi. Dibaca di depan sini. Coba dibaca soal dari siapa? Yang keras. Soal dari Atta. Atta apa pertanyaannya Mas Abi? Apa yang akan kamu lakukan apabila melihat anak yatim yang dibully? Apa kira-kira jawabannya Pak? Menghiburnya, apalagi? Mengajak main. Terus tidak membulinya. Oke, terima kasih jawaban Mas Abi. Benar apa salah? Kita beri tepuk tangan untuk Mas Abi. Selanjutnya, Mbak Devina coba. Mbak Devina, ambil ke depan. Dijawab soal dari siapa, kemudian jawabannya apa? Soal dari Rama, apa yang akan kalian lakukan apabila melihat orang yang menunda-nunda sholat? Jawabannya apa Mbak Devina kamu? Menegurnya untuk segera sholat. Karena menunda-nunda sholat termasuk perilaku apa? Pendusta agama. Maka apabila kita melihatnya kita tegur. Kita beri tepuk tangan untuk Mbak Devina. Cukup ya? Sekarang dikumpulkan. Ya, dikumpulkan. Oke, tadi kalian sudah mengerjakan soal transformatif akhir dari materi ini. Sebelum kita akhiri, siapa yang mau membaca kesimpulan dari pelajaran pada hari ini? Mbak Salwa, coba dibaca Mbak kesimpulan pelajaran pada hari ini. Terima kasih. Kita beri tepuk tangan untuk Mbak Salwa. Oke. Ya, pada hari ini kalian sudah mengikuti pembelajaran isi kandungan selalu dengan baik. Sebelum Pak Guru akhiri, untuk pelajaran minggu depan kita akan membuat sebuah poster tentang pendusta agama.
disiapkan di rumah. Nanti kalian bisa belajar melalui internet dulu. Nanti minggu depan kita akan belajar membuat poster tentang perilaku pendusta agama. Nah, sebelum Pak Guru akhiri, Pak Guru ingin menyampaikan harapan setelah kita mempelajari materi ini, kalian dapat menerapkan perilaku-perilaku yang mencerminkan surat Al-Maun. Yaitu apa? Menyayangi anak yatim, mau berbagi dengan orang miskin, mengerjakan sholat di tepat waktu, kemudian apa? Tidak suka berbuat pamer, dan yang terakhir suka memberikan bantuan kepada sesama muslim. Semuanya di tempat duduk siap gerak. Mari kita akhiri pembelajaran kita pada hari ini dengan baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah.